Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Anugerah-Mu boleh dicurahkan buat kami. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kau menyingkapkan segala sesuatu yang baru dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami mengalami perubahan demi perubahan, dan kami semakin mengenal Tuhan. Itulah yang kami ingini Tuhan, mengenal Tuhan, dan kami boleh menerima semua yang akan ditunjukkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga proses hidup kami tahu bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, bahwa kami tahu kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan. Seringkali ketika kita belajar ada banyak hambatan, tantangan, di mana kemalasan kita yang terutama, bahkan keinginan-keinginan kita juga pun dipengaruhi oleh kedagingan kita. Dan kedagingan kita seringkali itu bicara tentang kuasa kegelapan, kuasa dosa yang mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi mau menerima firman Tuhan, tidak lagi belajar akan firman Tuhan. Mungkin kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan dari setiap khotbah-khotbah, tapi saya sarankan untuk setiap umat Tuhan mau belajar sendiri menggali firman Tuhan. Dan ketika belajar membaca firman Tuhan, mungkin pada saat itu kita tidak mengerti apa yang ada di dalam firman itu. Mungkin kita membaca Alkitab tidak jelas, tapi suatu hari atau mungkin Roh Kudus juga pun akan memberitahu pribadi lepas pribadi dalam hidup kita, karena yang mengetahui itu adalah Roh Kudus. Kalau kita membaca sebuah tulisan atau Alkitab yang kita baca hari ini, mungkin itu adalah tulisan-tulisan yang mati, tetapi firman Tuhan katakan roh yang akan memberi kehidupan pada apa yang tertulis atau huruf-huruf yang mati ini. Firman Tuhan mungkin hanya sekedar atau sekilas kita lihat bahwa itu adalah tulisan-tulisan biasa, tetapi oleh pekerjaan Roh Kudus itu akan menjadi firman Tuhan yang membuat hidup kita mengalami perubahan, atau ketika kita membacanya itu akan menjadi sebuah rema dalam hidup kita, dan kita akan patut bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, bagaimana kita harus terus memiliki hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Seringkali ketika kita berdoa, hal yang membuat kita ini berhenti adalah ketika kita menanti-nanti janji Tuhan, menanti-nanti janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan sedang mengajari kita tentang doa, yaitu keintiman. Orang yang intim dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan semakin merindukan Tuhan, semakin berdoa dimanapun juga, karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang dekat, orang yang jatuh cinta, dimanapun juga dia akan berkoneksi, berkomunikasi dengan kekasihnya, berkoneksi atau berbicara di dalam hati, dalam pikiran, fokusnya hanya pada Tuhan. Itu yang dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak mengerti akan kedekatan dengan Tuhan, maka dia akan berkata, aku tidak bisa berdoa. Gimana caranya berdoa? Orang yang bisa memiliki keintiman kedekatan dengan Tuhan, mereka lah orang-orang yang bisa berdoa, karena Tuhan sendiri yang mengajari kita. Roh Kudus dengan kemampuan yang luar biasa mengajari kita berdoa dalam kelemahan-kelemahan kita, ungkapan-ungkapan kita yang tidak terucapkan, tetapi Roh Kudus membantu dalam segala kelemahan-kelemahan kita berdoa, sehingga kita bisa melewati semua proses. Ketika kita melibatkan Tuhan, ini hal yang ajaib yang harus kita dapatkan, bahwa hal yang pertama kita harus lakukan dalam doa adalah melibatkan Tuhan. Karena segala sesuatu dimulai dari Tuhan.
Kalau kita buka di Kejadian pasal 1, semuanya berasal dari Tuhan. Kejadian pertama, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dimulai dari Allah, dimulai dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong, tidak ada isinya yang harus diisi. Dimulai dari Tuhan, bagaimana Tuhan atau Roh Tuhan melayang-layang pertama. Setelah itu bumi dibentuk lagi. Kalau bahasa aslinya adalah belum berbentuk, itu tidak tahu bentuknya seperti apa, kacau balau. Tuhan merestorasi bumi, karena kekacauan bumi itu diakibatkan oleh kuasa kegelapan atau roh jahat atau iblis yang dibuang ke bumi oleh Tuhan. Malaikat-malaikat yang memberontak di surga dibuang ke bumi, dan bumi belum berbentuk, kosong dan kacau balau. Inilah dimana sebenarnya, makanya kalau contohnya kita lihat Tuhan menciptakan Taman Eden, Adam dan Hawa di Taman Eden, itu masih ada pengaruh iblis melalui ular. Melalui ular tersebut mempengaruhi Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden. Artinya bumi tetap dimiliki oleh iblis. Dan Tuhan sedang menciptakan bumi yang baru, yang belum berbentuk dan kosong tadi, untuk mengisinya. Dan Tuhan menetapkan Taman Eden di situ. Ya, kenapa Tuhan menciptakan Taman Eden di situ? Karena Tuhan mau melihat kesetiaan setiap manusia. Kesetiaan manusia yang diciptakan di Taman Eden. Apakah dia tetap bergaul karib dengan Tuhan? Itu intinya, bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia untuk bergaul karib dengan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Apapun resikonya, walaupun dicobai, walaupun ada penggoda-penggoda atau digodai oleh setan, tapi kualitas dalam hidup manusia itu disitulah artinya diuji. Kualitas hidupnya, hatinya itu apakah terus bergaul dengan Tuhan, apakah sembunyi lari daripada Tuhan. Ketika dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, manusia jauh daripada Tuhan, tidak dekat lagi. Dan ketika manusia itu mundur daripada Tuhan, jauh, Tuhan mencari. Bahkan dikatakan manusia sembunyi dari Tuhan, tapi Tuhan mencari. Sampai sekarang, sampai hari ini Tuhan mencari umatnya. Walaupun engkau sembunyi dimanapun juga berada, manusia sembunyi menjauh daripada Tuhan, melakukan kejahatan-kejahatan di kegelapan, sembunyi di gelap manapun juga, tetap Tuhan mencari sampai hari ini. Untuk apa? Untuk bisa kembali bergaul karib, ngobrol-ngobrol sama Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Inilah yang dimana Tuhan ingin terus bekerja melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita ini dekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita bergaul karib dimanapun juga berada. Kita memiliki kelemahan karena dosa, tetapi melalui Roh Kudus kita diajari untuk kita mampu bergaul karib lagi dengan Tuhan, supaya kita berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Itulah doa yang harus kita ucapkan terus menerus, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajari kita bahwa ketika dia melayani di dunia ini bersama-sama muridnya berkata, ajarilah aku berdoa Tuhan,
Berarti selama hidupnya murid-muridnya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Makanya dia berkata kepada Tuhan Yesus, ajari aku berdoa. Nah, selama ini bagaimana dia berdoanya? Dan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan murid-muridnya? Coba kita lihat di Lukas 11. Lukas pasal 11 ayat 1. Di situ dikatakan hal berdoa. Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Di awal pertama ketika memulai doa, Tuhan mengajari, yaitu Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Artinya kita harus mengutamakan Bapa di surga. Tuhan ingin mengajari kita harus intim dengan Tuhan. Tuhan memiliki keintiman dengan Bapanya. Dia seringkali mengasingkan dirinya. Dia seringkali mengundurkan dirinya dari murid-muridnya untuk berdoa. Pagi-pagi benar dia berdoa. Kenapa Tuhan seringkali mengundurkan diri untuk memiliki keintiman dengan Tuhan? Itu sebenarnya mengajari murid-muridnya supaya melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, melihat apa yang dibuat Tuhan Yesus ketika pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Muridnya harusnya tanggap, muridnya harusnya tahu belajar. Hari-hari ini walaupun Tuhan Yesus datang mengajari kita berdoa, banyak orang yang tidak suka berdoa. Murid-muridnya tidak menangkap ini. Baru setelah Roh Kudus dalam hidupnya, mulailah murid-muridnya suka berdoa, berdoa dan berdoa. Makanya ketika kisah gereja mula-mula terjadi, mereka berdoa, berkumpul, dan ketika mereka berdoa, Tuhan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Itu dimulai dari doa. Dan dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Mungkin muridnya belum tahu mengerti akan doa ini. Yang dia mau ajarkan, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya adalah bangun hubunganmu dengan Bapa di surga. Bangun hubunganmu, mendekatlah kepada Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Itu yang diingini Tuhan Yesus. Apa yang kau lihat, lihatlah kepadaku, berdoalah. Apa yang aku lakukan, lakukanlah itu. Inilah doa, dimulai dari Tuhan, dimulai dari Bapa surga, untuk memiliki hubungan yang luar biasa. Inilah yang luar biasa, bahwa dampak doa adalah memiliki hubungan. Ketika kita memiliki hubungan, ngobrol mungkin kayak seperti orang ngomel-ngomel, kayak seperti orang gila, ngomong-ngomong seperti orang mabuk. Tapi percaya, itulah keintiman. Kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Di jalan kita mungkin ngomong-ngomong sendiri, tapi ngomong-ngomong sendiri dengan Tuhan, bukan ngomong-ngomong sendiri tentang masalah pergumulan, tentang ngomel-ngomel karena orang menyakiti kita, kecewa dengan kita, mengecewakan kita, dan sebagainya. Ngomel-ngomel seperti itu. Tapi kita ini sedang berbicara kepada Tuhan dimanapun juga. Mungkin kita naik kendaraan bermotor, kita berdoa, bergaul, ngomong sama Tuhan, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Itulah yang diingini Tuhan. Jangan sembunyi, jangan tambah menjauh daripada Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan
seorang tokoh yang luar biasa karena dia adalah orang yang berdoa, yaitu Hana ibu Samuel. Ya. Kita baca dulu 1 Samuel pasal 1 ayat 26 sampai 27. 1 Samuel pasal 1 ayat 26 ayat 27. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri situ dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kupinta daripadanya. Kita belajar dari ini, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa. Orang-orang yang mengalami kuasa doa adalah orang-orang yang memiliki keintiman Tuhan. Seharusnya orang-orang itu belajar dari orang-orang yang seperti ini. Tapi seringkali orang-orang tidak mau belajar, tidak pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga hanya melihat saja orang diberkati, lihat orang itu berkati, tapi saya tidak, hanya melihat saja. Bahkan ini terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Kita lihat lagi Eli. Nah, waktu itu imamnya adalah Imam Eli. Imam Eli adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang kepekaan rohaninya semakin menurun. Dia tidak suka berdoa, malah mengejek. Contohnya ini ayat, kita buka ayat 1 Samuel ayat 20. 1 Samuel 1 ayat 12. Demikian. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama engkau lagi berlaku sebagai orang mabuk? Perhatikan, ini hamba Tuhan. Eli ini hamba Tuhan. Ada orang yang sedang berdoa, tambah diomongin, kamu sedang mabuk. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika ada orang yang berdoa, diejek. Untuk apa berdoa? Tidak ada gunanya. Kayak seperti orang gila, kayak seperti orang mabuk. Tapi orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak mempedulikan itu. Dia fokus kepada Tuhan dan dia percaya suatu hari keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidupnya. Dan Hana ini tidak mempedulikan perkataannya hamba Tuhan ini Eli, karena hamba Tuhan ini tidak peka, sudah undur daripada Tuhan, matinya mengenaskan. Ketika Hana ini terus berdoa karena memiliki keintiman dengan Tuhan, dia tidak menghiraukan yang lain. Ingat, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, ada perkataan apapun juga ketika kita berdoa, kita akan fokus kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menghiraukan perkataan orang-orang itu. Mereka mungkin akan ngomongin yang bukan-bukan, menjelekkan kita, malah membuat iman kita turun, membuat iman kita ini lemah, melemahkan kita. Kita tidak usah pedulikan mereka. Biar mereka ngomongin apapun juga, tetap kita fokus kepada Tuhan. Hana terus-menerus berdoa walaupun diomongi orang mabuk. Dia tidak peduli. Dia tetap berdoa. Dan apa yang terjadi? Untuk mendapatkan anak ini aku berdoa. Dia mendapatkan anak. Dia tidak mempedulikan apapun juga. Bahkan Imam Eli hamba Tuhan, zaman sekarang kalau ada hamba Tuhan ngomong ini langsung ketakutan. Dinubuatkan seperti ini kita ketakutan. Ingat, nubuatan itu membangun. Kalau nubuatan menakut-nakuti itu bukan nubuatan itu.
itu dibuat-buat seperti itu. Tapi kalau seorang hamba Tuhan yang peka, yang kenal dengan Tuhan, maka dia akan membangun iman anak-anak Tuhan, akan membangun jemaat Tuhan, akan menguatkan jemaat Tuhan, bukan menakut-nakuti. Kalau orang yang menakut-nakuti itu berasal dari setan. Tapi orang yang berasal daripada Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ketika dia berbicara itu menguatkan, membangun, mengubah kehidupan orang itu, dan orang itu semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau ada orang hamba Tuhan menakut-nakuti dan membuat orang itu jauh daripada Tuhan, itu bukan berasal daripada Tuhan. Dan hari ini kita belajar, jangan sampai hamba-hamba Tuhan seperti Imam Eli, tidak peka. Harus belajar juga, perhatikan umat Tuhan, supaya kita juga belajar akan seorang perempuan yang namanya Hana ini, yang tidak mempedulikan apapun juga, walaupun dikatakan mabuk, seperti orang mabuk, mulutnya komat kamit, mulutnya seperti ngomong-ngomong sendiri, tapi sebenarnya ini sedang berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Hana ini adalah dia tahu bahwa dia memiliki kelemahan. Dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang tersiksa batinnya, disakiti oleh Penina. Karena dia adalah perempuan yang tidak memiliki anak mandul. Tetapi dia berdoa di hadapan Tuhan terus-menerus, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Maka sebagai umat Tuhan, berdoalah, memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Apapun juga keadaan, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka itu akan diubah menjadi hal-hal yang luar biasa, menjadi berkat dalam hidup kita. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Orang yang divonis tidak bisa mengandung, orang yang divonis mandul tidak bisa melahirkan, ketika dia berdoa bisa melahirkan. Mungkin ketika dia berdoa menghadapi rasa sakit, rasa cemas, khawatir, memikirkan aku tidak memiliki anak. Yang dia pikirkan dengan kecemasannya, kekhawatirannya adalah bagaimana caranya untuk punya anak. Dia khawatir dalam hidupnya, apakah aku bisa meneruskan keturunanku. Dia khawatir dalam hidupnya. Hana khawatir, tetapi kekhawatiran itu dia sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab segala keinginannya. Tuhan menjawab semua yang dia doakan, dan akhirnya dia mengandung. Ini hal yang luar biasa. Apapun keadaan kita, fokuslah kepada Tuhan. Punyailah hubungan dengan Tuhan. Kita harus memulai dengan Tuhan. Kita harus terus fokus berjalan dimanapun juga dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mencari kita. Jangan sampai kita ini berhenti, sembunyi, menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kita berani datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, mungkin semua hal yang terjadi dalam hidup kita, kita khawatir. Tapi percayalah, ketika kita hadapkan kepada Tuhan, kekhawatiran kita akan diubah Tuhan menjadi keajaiban demi keajaiban. Yang keinginan kita akan menjadi berkat dalam hidup kita, karena Tuhan menolong kita dalam hari demi hari yang kita lalui. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4,
Filipi pasal 4, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 berkata, ayat 6. Ini adalah ayat yang sangat akan memberkati kita. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Setiap manusia itu memiliki yang namanya rasa khawatir, ketakutan dalam hidupnya, masa depannya nanti seperti apa. Kekecewaan demi kekecewaan itu menghantui dalam hidupnya karena diperhadapkan dengan keadaan lingkungan, orang-orang sekitar kita yang menjengkelkan. Mungkin itu bisa mempengaruhi hidup kita, kita menjadi khawatir apapun juga, apapun yang kita lakukan khawatir. Tetapi ketika kita khawatir, jangan berlarut-larut khawatir. Tetapi ketika kita khawatir, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap kita yang mau datang kepadanya. Maka janganlah pernah khawatir. Setiap orang khawatir, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, kekhawatiran itu akan mulai hilang. Dia punya iman, dia punya kepercayaan. Orang yang terus memiliki keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, dia akan terus belajar, tidak akan pernah khawatir, karena berkat datangnya daripada Tuhan. Dia akan memiliki iman, bahwa iman itulah yang akan menjadikan harapan, keinginannya, semangatnya itu akan terjadi suatu hari kelak. Dia akan berkata, mungkin hari ini aku mengalami kesulitan, tapi besok aku tidak akan pernah mengalami kesulitan, karena aku berjalan bersama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah takut, karena di depannya ada berkat-berkat yang luar biasa. Percayalah, kita harus memulai dengan Tuhan. Jangan sembunyi, jangan menjauh daripada Tuhan. Terus carilah Tuhan, terus bergaul karib dengan Tuhan. Tolong hari ini minta kebaikan turun dalam hidup kita. Minta Roh Kudus membantu kita. Minta Roh Kudus untuk terus mengubah pikiran kita, supaya pikiran kita fokus kepada. Percayalah, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh bekerja pada umat-Mu hari ini Tuhan. Tolong umat-Mu hari ini Tuhan. Izinkan mereka mengalami kuasa doa. Ketika mereka berdoa, masalah pergumulan, masalah kekhawatiran dalam hidupnya, Engkau mengubah kehidupannya. Keajaiban-keajaiban terjadi. Biar kami belajar seperti Hana Tuhan, perempuan yang suka berdoa di hadapan Tuhan, oleh karena keinginannya yang ingin memiliki anak, dan dia akhirnya memiliki anak. Kami percaya bahwa dia mengalami kecemasan demi kecemasan, kekhawatiran demi kekhawatiran akan masa depannya, tetapi dia berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengubah itu. Kami juga Tuhan hari ini, biarlah kami semuanya mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.